Pengertian integral. Integral merupakan kebalikan dari turunan atau diferensial jika turunan digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi. Maka integral digunakan untuk mengetahui akumulasi atau total dari perubahan tersebut. Secara sederhana, integral dapat diartikan sebagai proses penjumlahan nilai-nilai kecil yang terjadi secara terus-menerus. Dalam matematika, integral ditulis dengan simbol J yang berasal dari huruf S, summa, dalam bahasa lain Latin yang berarti penjumlahan. Integral sering digunakan untuk menentukan luas, volume, serta berbagai besaran ekonomis seperti biaya dan pendapatan. Jenis-jenis integral. 1. Integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral yang tidak memiliki batas tertentu sehingga hasilnya berupa fungsi dan masih mengandung konstanta. Contoh, integral 4x dx sama dengan 2x pangkat 2 tambah c. Yang kedua, integral tentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki batas atas dan batas bawah sehingga menghasilkan nilai tertentu. Contoh, integral 1 pangkat 3 2x dx sama dengan 8. Peran integral di bidang ekonomi terbagi jadi 5. Yang pertama, menghitung biaya total. Integral digunakan untuk menentukan total biaya produksi dari biaya marginal. Dengan integral, perusahaan dapat mengetahui seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah barang. Yang kedua, menentukan penerimaan total. Integral membantu menghitung total pendapatan perusahaan berdasarkan penerimaan marginal, sehingga perusahaan dapat mengetahui hasil penjualan secara keseluruhan. Yang ketiga, menghitung keuntungan. Dengan menggunakan integral, keuntungan dapat ditentukan dari selisih antara penerimaan total dan biaya total, sehingga perusahaan dapat mengetahui tingkat laba yang diperoleh. Yang keempat, menghitung surplus konsumen. Integral digunakan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh konsumen ketika harga pasar lebih rendah dari harga yang bersedia mereka bayarkan. Yang kelima, menganalisis keseimbangan pasar. Integral membantu menentukan keseimbangan antara permintaan dan penawaran sehingga dapat diketahui harga dan jumlah barang yang stabil di pasar. Oke. Baik, saya akan menjelaskan contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengetahui bahwa biaya marginal produksinya adalah MC sama dengan 6Q tambah 4. Maka biaya totalnya dapat dihitung sebagai berikut. TC sama dengan buka kurung 6Q tambah 4 tutup kurung DQ. TC sama dengan 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah C. Jika perusahaan mengetahui fungsi penerimaan marginal MR sama dengan 20 min 2Q, maka TR sama dengan buka kurung 20 dikurangi 2Q tutup kurung DQ. TR sama dengan 20Q dikurangi Q di pangkat 2 Q pangkat 2 ditambah C. Dari perhitungan tersebut, perusahaan dapat menentukan tingkat produksinya yang memberikan keuntungan maksimal. Contoh soal pertama, sebuah pabrik sepatu memproduksi sepatu setiap hari. Bagian keuangan mencatat bahwa biaya marginal untuk memproduksi sepatu adalah MC sama dengan 5Q plus 10 dalam ribuan rupiah, dengan biaya tetap sebesar 200.000. Tentukan fungsi biaya total atau TC perusahaan tersebut. TC sama dengan integral dalam kurung 5Q plus 10 tutup kurung DQ. Lalu TC sama dengan D.5Q pangkat 2 tambah 10Q plus C, karena biaya tetap sama dengan 200. TC sama dengan D.5Q pangkat 2 plus 10Q plus 200. Jadi jawaban akhir dari total hasil semuanya adalah TC sama dengan 2.5Q pangkat 2 plus 10Q plus 200. Contoh soal nomor 2. Sebuah perusahaan minuman memiliki fungsi penerimaan marginal sebagai berikut. MR sama dengan 40 kurang 8Q. Tentukan fungsi penerimaan total TR dari perusahaan tersebut. TR sama dengan integral 40 kurang 8Q DQ. TR sama dengan 40Q kurang 4Q pangkat 2 plus C. Jawaban akhir adalah TR sama dengan 40Q kurang 4Q pangkat 2 plus C. Contoh soal integral yang ketiga.
Sebuah perusahaan elektronik memiliki fungsi penerimaan total, yaitu TR sama dengan 50 Ki dikurang 5 Ki pangkat 2. TC sama dengan 3 Ki pangkat 2 ditambah 10 Ki. Tentukan fungsi keuntungan Pi perusahaan tersebut. Pi sama dengan TR dikurang TC. Pi sama dengan 50 Ki dikurang 5 Ki pangkat 2 dikurang 3 Ki pangkat 2 ditambah 10 Ki. Pi sama dengan 40 Ki dikurang 8 Ki pangkat 2. Jawaban akhirnya yaitu Pi sama dengan 40 Ki dikurang 8 Ki pangkat 2. Contoh soal nomor 4. Sebuah pasar memiliki fungsi permintaan. P sama dengan 60 kurang 6 Ki. Harga pasar suatu barang adalah 24.000. Tentukan surplus konsumen. Dan cari jumlah barang. 24 sama dengan 60 kurang 6 Ki. 6 Ki sama dengan 36 dan Ki sama dengan 6. Rumus surplus konsumen. CS sama dengan integral 0 sampai 6, 60 kurang 6 Ki kurang 24 dki. CS sama dengan integral 0 sampai 6, 36 kurang 6 Ki dki. CS sama dengan 36 Ki dikurang 3 Ki pangkat 2, 0 sampai 6. CS sama dengan 216 dikurang 108, hasilnya 108. Selanjutnya, biaya total produksi. Sebuah pabrik makanan memiliki biaya marginal MC sama dengan 4Q pangkat 2 ditambah 6Q. Jika biaya tetap perusahaan sebesar 300.000, tentukan fungsi biaya total atau TC. Jawabannya, TC sama dengan buka kurung 4Q pangkat 2 ditambah 6Q tutup kurung DQ. TC sama dengan 4/3 Q pangkat 3 ditambah 3Q pangkat 2 ditambah C. TC untuk jawaban karena biaya tetap sama dengan 300, TC sama dengan 4/3 Q pangkat 3 ditambah 3Q pangkat 2 ditambah 300. Untuk jawaban akhirnya yaitu TC sama dengan 4/3 Q pangkat 3 ditambah 3Q pangkat 2 ditambah 300. Manfaat integral. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, mempermudah perhitungan biaya dan pendapatan. Yang ketiga, menentukan tingkat produksi yang optimal. Yang keempat, menganalisis keseimbangan pasar. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Kesimpulan, integral memiliki peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi melalui integral. Berbagai perhitungan seperti biaya total, penerimaan, keuntungan dan kesejahteraan konsumen dapat dianalisis secara sistematis dan akurat. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep integral sangat diperlukan bagi pelaku ekonomi maupun pelajar yang mempelajari ilmu ekonomi.